Perkenalkan, nama saya Rahmi Yuniarsi dari kelas 10-1. Saya akan menceritakan biografi Presiden, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dimulai sebagai pengusaha mebel, ia terjun ke dunia politik. Konsep belusukan dengan turun ke lapangan menghantarkannya menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden. Beliau dilantik menjadi Presiden ke-7 RI pada usia 53 tahun. Tidak ada yang menyangka sosok sederhana seperti beliau bakal menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia sebagai Presiden Indonesia ke-7. Beliau lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 1961 dari pasangan Bapak Noto Miharjo dan Ibu Sudiatmi Noto Miharjo. Pak Jokowi adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Pak Jokowi dibesarkan dari keluarga yang sederhana, bahkan dia mengalami beberapa kali pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Berasal dari keluarga yang sangat sederhana, membuat beliau merasakan hidup yang sulit dan keras pada masa kecilnya. Pada saat ia duduk di sekolah dasar, beliau telah menjadi seorang kuli panggul, ojek payung, dan pedagang. Hal tersebut ia lakukan hanya untuk membiayai kebutuhan sekolahnya hingga makan sehari-hari. Pada usia 12 tahun, Pak Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji. Keahlian tersebut didapatkannya dari ayahnya, yaitu Noto Miharjo, yang juga berprofesi sebagai tukang kayu. Di masa kecilnya, Pak Jokowi juga telah merasakan pahitnya penggusuran, ketika rumahnya 3 kali terkena gusur. Setelah lulus sekolah dasar, ia masuk di SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian melanjutkannya di SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kuliah, Pak Jokowi akhirnya diterima di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di sana ia belajar sangat giat mengenai kayu, teknologi pengolahannya, serta pemanfaatannya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, beliau akhirnya menikahi pujaan hatinya, yaitu Ibu Riana, pada tanggal 24 Desember 1986 di kota Solo, yang kemudian memberinya 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kesang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Di tahun yang sama, beliau pun merantau ke Aceh untuk mencari pekerjaan. Di sana, ia bekerja di salah satu BUMN, PT Kertas Scrap Aceh. Namun, karena merasa tidak betah, akhirnya ia memilih mengundurkan diri dan mencoba untuk membisnis kayu di Solo sembari menunggu kelahiran putra pertamanya. Sebelum memulai usahanya sendiri, Pak Jokowi bekerja di perusahaan milik pamannya di CV Rodajati, Solo. Setelah banyak pengalaman yang ia dapatkan dari sana, beliau memberanikan diri untuk membuka usaha mebel kayu sendiri pada tahun 1988 dengan membuat badan usaha yang bernama CV Rakabu, yang terinspirasi dari nama anak pertamanya, yaitu Gibran Rakabuming. Bisnis kayu Pak Jokowi di bawah naungan CV Rakabu mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Namun, pada tahun 1990, berkat pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, Pak Jokowi kemudian mencoba bangkit kembali. Setelah bisnisnya mulai bangkit, beliau memulai perjalanan untuk keliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Alhasil, beliau sukses menjadi pengusaha ekspor mebel. Pada saat beliau berkeliling Eropa untuk melakukan perjalanan bisnis mebelnya, ia pun mendapat inspirasi mengenai tata kota yang bersih serta rapi, yang akhirnya membuat beliau ingin menerapkannya di negara asalnya, Indonesia. Di tahun 2005, beliau mencalonkan diri menjadi
calon wali kota Solo yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Meskipun ia tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, beliau akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi wali kota Solo. Kemenangan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo menjadi pijakan awal beliau menuju kursi Presiden Indonesia. Kepemimpinannya sebagai wali kota Solo banyak mengubah wajah kota Solo menjadi kota yang nyaman serta relokasi pedagang tanpa menimbulkan kerusuhan. Pak Jokowi juga dikenal sebagai pemimpin belusukan, yaitu sering berkeliling melihat langsung keadaan kotanya. Hasil kerja yang memuaskan membuat beliau berhasil menjadi wali kota Solo untuk kedua kalinya pada pilkada selanjutnya di tahun 2010. Dari situlah, beliau kemudian mulai dikenal rakyat karena karakter yang sederhana serta presentasinya pada masa jabatannya menjadi wali kota Solo. Keberhasilannya memimpin kota Solo kemudian membuat mantan wakil presiden Yusuf Kala meminta beliau untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak, Pak Jokowi kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PDI Perjuangan pemimpin Megawati Soekarno Putri bersama Partai Gerindra pemimpin Prabowo Subianto. Beliau akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berpasangan dengan Ahok, akhirnya pilkada putaran kedua berhasil membuat Jokowi Ahok memenang kursi Gubernur DKI Jakarta 2012. Di tengah masa pemerintahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau kembali memberanikan diri maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakil presiden pada tahun 2014. Yang akhirnya pada bulan Juli 2014, hasil perhitungan suara oleh KPU Indonesia menyatakan Jokowi Yusuf Kala sebagai pemenang pada pemilihan presiden tahun 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15%. Setelah mengeluarkan banyak kebijakan baru pasca menjadi Presiden RI, banyak timbulnya pro dan kontra dari masyarakat. Namun, terlepas dari banyaknya kontroversi mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo, beliau merupakan sosok yang patut menjadi perhatian. Bagaimana tidak, hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun saja ia berhasil mencapai puncak sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Pada bulan Agustus tahun 2019, beliau kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Beliau berpasangan dengan seorang ulama yakni Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya.